Kalau kamu tinggal di Hong Kong, kamu pasti pernah lihat toko-toko yang jual nasi 3 lauk. Saya yakin deh, sebagian besar orang Hong Kong pasti pernah makan Samsung Fan ini. Biasanya, kamu bisa pilih 3 lauk sendiri, terus dapat nasi putih yang porsinya banyak banget. Kalau tambah sedikit duit, bisa dapat minuman dan sup panas juga. Kebanyakan sih buat dibawa pulang, tapi ada juga sedikit yang sediain tempat duduk. Kamu yang lagi nonton, pernah coba sendiri nggak? Gimana pengalaman kamu? Suka makan Samsung Fan nggak? Dari sejarah, asal-usul Samsung Fan. Sebenarnya Samsung Fan bukan gaya makan baru ya. Dari tahun 60-an dan 70-an di abad lalu, di kawasan industri Hong Kong kayak Kuntong, Suen Wan, dan Cheung Sha Wan, waktu itu banyak banget pabrik dan buruh. Mereka kerja sibuk, nggak ada waktu buat makan lama-lama. Jadilah muncul restoran cepat saji, lokal, atau toko nasi kotak. Konsepnya murah, cepat, dan bikin kenyang. Yang paling populer, nasi putih ditambah 2 atau 3 lauk. Biasanya ada sayur, daging, dan saus. Pas banget buat dicampur makan bareng nasi. Waktu itu belum disebut Samsung Fan, tapi konsepnya udah ada. Tahun 90-an, konsep ini sempat nggak begitu populer, digantikan restoran teh, caca anteng, dan fast food berantai. Tapi, beberapa tahun belakangan, Samsung Fan balik lagi jadi gaya makan yang super umum di jalanan Hong Kong. Kenapa Samsung Fan jadi populer saat pandemi? Pernah perhatiin nggak? Waktu pandemi COVID-19, mulai 2019, kok kayaknya toko Samsung Fan makin banyak? Kemungkinan besar karena beberapa alasan. Satu, waktu itu restoran nggak boleh makan di tempat, semua orang harus bawa pulang makanan ke rumah atau kantor. Permintaan makanan takeaway naik banget. Samsung Fan porsinya besar, harganya murah, pilihannya banyak jadi pilihan utama. 2. Banyak pekerja gajinya dipotong, jadi pada cari cara hemat makan siang. Dibanding restoran teh atau fast food brand, Samsung Fan punya value tinggi. Biasanya cukup HKD 30-40, udah kenyang. 3. Banyak restoran lain sepi, jadi mereka ganti konsep jual Samsung Fan karena murah modalnya dan cepat bikinnya. Apa nilai budaya dari Samsung Fan? Samsung Fan bukan sekadar kotak nasi, ini nunjukin budaya khas Hong Kong. 1. Cocok banget sama gaya hidup Hong Kong yang cepat dan praktis. Pekerja bisa langsung makan, nggak perlu nunggu. 2. Banyak pilihan. Hari ini bisa pilih ayam, besok ikan, ada yang digoreng, dikukus, ditumis sesuai selera semua orang. 3. Banyak dijalankan oleh toko kecil keluarga, bukan brand besar. Jadi kualitas makanannya jujur dan sering bikin pelanggan balik lagi. Masalah kesehatan yang sering terkait Samsung Fan. Kalau ngomongin makan, tentu harus bahas soal kesehatan juga. 1. Terlalu banyak minyak, garam, dan gula. Banyak toko pakai kecap asin, saus tiram, atau makanan goreng yang rasanya berat biar menarik pembeli. Tapi kalau sering makan kayak gini, apalagi buat yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol, atau diabetes, bisa makin parah, bahkan bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, ginjal, dan komplikasi berat lainnya. 2. Banyak makanan olahan. Contohnya, lanceon meat, bakso ikan, sosis, tofu kering, dan sebagainya banyak yang mengandung nitrit, pengawet, lemak jenuh, dan trans fat. Bisa naikin risiko kanker usus besar, stroke, serangan jantung, dan masalah pembuluh darah. 3. Kurang sayur. Orang biasanya pilih semua lauknya daging, kadang cuma satu sayur. Akibatnya, asupan serat harian kurang banget. 4. Nasi banyak, daging banyak, sayur sedikit. Kalorinya tinggi banget. Buat yang punya diabetes atau mau jaga berat badan, jelas nggak ideal. Gimana
cara makan Samsung Fan yang lebih sehat? Jujur aja, kalau makan di luar, bahkan di hotel bintang 5 kamu nggak bisa kontrol berapa banyak garam, gula, atau minyak yang dipakai. Jadi yang paling aman tetap masak sendiri di rumah. Tapi kalau tetap mau makan Samsung Fan, ini beberapa tips biar tetap sehat. 1. Pilih lauk rendah garam dan minyak, kayak ayam kukus, sayur rebus, brokoli tumis ringan, atau tahu dingin. Hindari yang digoreng, saus manis asam, atau kecap berat. 2. Minta nasi dikurangi atau ganti nasi merah. Banyak tempat bisa kok minta less rice. Bisa juga bawa sendiri nasi merah atau tuker pakai lunchbox. 3. Tambah sayur, kurangi daging. Lebih baik pilih 2 sayur 1 daging, bukan sebaliknya. Sayur punya serat dan vitamin yang penting buat pencernaan. 4. Hindari kuah atau saus. Penjual biasanya buru-buru, jadi semua langsung disiram. Kalau bisa, hindari kuahnya saat makan. 5. Minum air putih atau minuman tanpa gula. Jangan pakai soda, milk tea, atau dessert manis biar nggak nambah kalori. Terakhir, jangan makan Samsung Fan tiap hari. Sebaiknya sesekali aja dan tetap perhatikan kondisi kesehatan pribadi. Kesimpulan, Samsung Fan memang bukan makanan mewah, tapi ini makanan khas Hong Kong yang punya sejarah, budaya, dan nilai ekonomi. Tapi kita tetap harus sadar risiko kesehatannya. Kalau tahu cara pilih dan makan dengan seimbang, Samsung Fan tetap bisa bikin kita kenyang, happy, dan sehat. Makasih sudah nonton ya. 祝福為你健康。